Kena sihir Anies, warga kampung Akuarium begitu dendam dengan Ahok lantas tuding dia tak manusiawi. Syukur ada Anies, awas ketipu. Jadi kalau itu kita tuh akan rembukan, dan saya sudah sampaikan cara kita di debat mana saya sampaikan bahwa kita akan rembuk. Rembuk itu siapa? Warga, pemerintah, diatur oleh fasilitator dan pakar. Kita akan tidak bereskan. Jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar, ya tunggu Pak Anies baru bangun. Dari hari penggusuran juga saya sendiri atau ada sebagian warga tetap bertahan di sini. Bukan berarti kami menunggu janji gubernur baru, tapi setidaknya kami sudah berusaha untuk bertahan. Salah satu warga kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara bernama Musdalifah begitu bersyukur memiliki gubernur DKI Jakarta seperti Anies Baswedan. Ia menilai Anies memperlakukan warga kampung Akuarium lebih manusiawi dibandingkan era Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Perempuan tersebut mengatakan bahwa Anies memberikan berbagai fasilitas untuk mereka, yaitu air, listrik, dan sebagainya. Musdalifah mengatakan saat digusur oleh Ahok, data-data mereka juga ikut dibekukan. Bahkan bantuan yang datang ke mereka juga dilarang. Bahkan orang sakit pun menurut Musdalifah tak bisa berobat dengan BPJS. Pernyataan dari Musdalifah tersebut tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, telah menawarkan solusi bagi warga kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara yang segera ditertibkan. Namun tawaran rumah susun dari Ahok bertepuk sebelah tangan. Warga kampung Akuarium tersebut menolak tawaran tersebut. Rencana penertiban kampung Akuarium tersebut bertujuan untuk memenuhi atau menjalankan aturan yang ada karena pembangunan kampung susun berpotensi melanggar peraturan daerah atau Perda, rancangan detail, dan tata ruang RDTR. Ada yang mengatakan kampung Akuarium merupakan zona merah yang tak diperuntukkan untuk permukiman. Maka dari itu saya masih ingat sekali dengan ucapan Ahok yang mana dia memilih taat kepada konstitusi bukan kepada konstituen. Taat aturan, benar ya benar, salah tetaplah salah. Dan Ahok tidak segan-segan menegakkan konstitusi. Anies malah sebaliknya, menjual janji kampanye yang muluk dan sekarang menabrak berbagai aturan karena dilema harus menepati janji. Gubernur semacam inilah yang bikin kacau balau ibu kota. Beliau membuat janji yang tidak gitu loh. Tidak mau relokasi, nggak mau gusur. Suatu hal yang sangat impossible, tapi enak didengar gitu. Wali kota gusur aja. Kasihan sama Pak Anies nanti kalau nggak digusur. Nanti janjinya nggak digusur, tentu digusur nggak enak. Kalau sekarang kan enak bilang bukan gue yang gusur, Ahok yang gusur kan. Masih zaman Belanda kah? Itu kan kayaknya nggak masuk akal. Lah kehadiran kami harusnya dipikirkan menjadi kewajiban negara untuk memikirkan kami. Bukan cuma sekedar tata kota, revitalisasi atau wisata atau gimana, terus kaminya disingkirkan tanpa kemanusiaan. Masyarakat sebelum digusur itu, pemerintah sudah menyediakan tempat tinggal, mau itu rumah susun ataupun rumah yang layak. Tapi di era Gubernur Anies yang katanya itu mengorangkan manusia, malah sebaliknya. Aturan bisa dilangkai seenaknya demi kepentingannya sendiri. Ahli Tata Ruang Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, berpandangan bahwa pembangunan pemukiman penduduk di kampung Akuarium telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi atau RDTRPZ. Oleh karena itu sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menertibkan bangunan permukiman penduduk di kampung Akuarium dan berniat merelokasi para penduduknya. Ia menyebut pembangunan pemukiman di atas lahan kampung Akuarium oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Anies akan kembali menjadi contoh buruk dari pelanggaran tata ruang oleh pemerintah setelah reklamasi Ancol. Hal ini hanya akan memberikan peluang bagi para pelanggar tata ruang lainnya untuk meminta difasilitasi oleh Pemda agar pelanggarannya bisa diputihkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta agar tak terperangkap pada janji politiknya sehingga melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh Pemprov DKI. Padahal yang namanya bangunan di atas lahan yang tidak semestinya pastilah suatu hari akan bermasalah. Masa sih warga sebego itu tidak berpikir sampai sejauh itu?
hanya demi kenyamanan sesaat? Nanti kalau sudah kena masalah barulah teriak-teriak dan nangis-nangis. Syukur-syukur kalau pemimpinnya empati. Kalau dapat yang berhati batu, habis sudah semuanya. Makanya dulu Ahok ingin mengubah mereka menjadi lebih baik, lebih manusiawi, dengan kehidupan yang lebih layak. Dan itu fakta. Tapi mereka menolaknya mentah-mentah. Mereka tidak maunya mendengarkan rayuan manis yang membuai sampai ke alam palsu yang penuh dengan hal-hal manis. Maka dari itu, jika di lain waktu kena gusur lagi, tolong warga jangan salahkan gubernur yang akan datang. Salahkan saja Anies, karena peraturannya memang tidak benar. Dan jangan lupa salahkan diri sendiri kenapa begitu bego memilih pemimpin seperti Anies. Sudah kena sihir ya? Bagaimana menurut Anda? Buta sejarah, Anies menggila dan mengacak-ngacak Jakarta, merusak budaya dan sejarah Jakarta sesungguhnya. Ditulis oleh Kajito Elkayeni. Banyak pribadi-pribadi yang hidupnya mereka berikan untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Dari mulai bidang keagamaan, sampai bidang kesenian, sampai bidang bela bangsa, melawan kolonialisme. Nama tempat, nama jalan, itu ada aturan-aturan yang bersikap mengikat, terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Karena misal nama jalan Warung Buncit itu nama yang mengandung sejarah yang penting begitu ya, dan itu dilindungi karena sudah mengadopsi rekomendasi dari UNESCO tentang nama tempat itu juga artefak sejarah. Jakarta bukan hanya milik orang Betawi, bahkan suku Betawi bukanlah mayoritas di Jakarta, tapi suku Jawa. Mengganti nama jalan dengan nama-nama tokoh Betawi justru mengaburkan sejarah, termasuk mengesampingkan keberadaan etnis lain di Jakarta. Suku Betawi baru muncul 100 tahun yang lalu, itu pun secara resmi baru ketika Husni Tamrin mengumumkan berdirinya Perkumpulan Betawi, yaitu Pemuda Kaum Betawi pada 1923. Sebelumnya, cikal bakal suku Betawi menyebut dirinya berdasarkan wilayah, orang Kuitang misalnya. Bahkan sebelum tahun 70-an, orang-orang yang sekarang teridentifikasi sebagai suku Betawi mengaku sebagai orang Melayu. Kebetawian menjadi booming ketika muncul organisasi kesukuan. Banyak yang kemudian membetawikan diri, meskipun bukan Betawi asli. Jauh sebelum itu, 3000 tahun lalu, Jakarta sudah ada penduduknya dan mereka bukan suku Betawi tapi Nusa Jawa. Kalau ingin ditarik ke sejarah yang agak dekat, maka semestinya pusat kebudayaan Jakarta mengakar pada Kerajaan Pajajaran. Sekali lagi, etnis yang hidup di masa itu bukan suku Betawi tapi suku Sunda. Anies memang buta sejarah. Penggantian nama jalan itu semata-mata dilakukan demi tujuan politik agar di ujung masa pemerintahannya ia dikenang minimal oleh suku Betawi. Meskipun secara statistik jumlahnya sangat kecil di tingkat nasional, yang tidak disadari Anies, penggantian nama jalan itu menampar muka suku lain, terutama suku Jawa dan Sunda yang ada di Jakarta. Padahal nama Jakarta itu sendiri muncul dari seorang pejuang bernama Fathaillah alias Palatehan atau Fadilah Khan yang menyebutnya sebagai Jayakarta. Sekali lagi, dia ini juga bukan suku Betawi, dia berasal dari Aceh. Pasukan yang berjuang mengusir Portugis di Sunda Kelapa juga bukan orang Betawi, tapi pasukan gabungan dari Banten dan Demak. Etnisnya tentu saja etnis Banten dan Jawa, dan kata Sunda Kelapa itu sendiri secara gamblang menunjukkan orang-orang Sunda Pajajaranlah yang tinggal di daerah itu, jauh sebelum konflik terjadi. Jadi menyebut Betawi sebagai suku asli Jakarta itu menyakiti warga Sunda, sebagai penduduk yang telah mendiami wilayah ini ribuan tahun sebelumnya. Kebetawian sebenarnya adalah konsep Belanda untuk menyebut sekelompok orang berbahasa Melayu dengan dialek berbeda. Berhubung Batavia dulu itu adalah daerah pertemuan banyak suku di Nusantara, terutama para budak dan pekerja kasar, maka terjadilah asimilasi kebudayaan yang oleh Belanda waktu itu dibuat istilah muda dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi, Batawi, Betawi.
Jadi Anies ini sengaja mengaburkan sejarah. Dengan membetawikan apa-apa yang ada di Jakarta untuk nama pahlawan okelah, penggantian nama sebagai penghormatan bagi mereka. Tapi mengganti nama artis seperti Mpok Nori atau Haji Bokir tidaklah memiliki relevansi nasionalisme. Belum lagi menghitung ribetnya mengubah surat-surat penting, ini kan sama saja membuat rakyat susah. Syukur-syukur nggak ada pungli waktu mengubah identitas itu. Tapi bayangkan begitu banyak waktu dan tenaga terbuang sia-sia gara-gara manusia buta sejarah bernama Anies Baswedan itu. Anies memang berbahaya, apapun yang dia pegang bermasalah dan berantakan. Kerusakan demi kerusakan terus ia lakukan. Dulu di kementerian juga begitu, anggaran diacak-acak semaunya. Sekarang nasib Jakarta jauh lebih buruk. Bukan hanya anggaran yang gak jelas cenderungannya, tapi Jakarta yang ingin diubah menjadi wajah satu etnis saja. Anies mengekalkan primordialisme dan kecemburuan sosial berdasarkan etnis, seolah-olah orang Sunda dan Jawa itu pendatang di Jakarta. Padahal mereka jauh lebih tua dari suku Betawi. Dari rahim mereka pula lahirlah suku baru ini. Kelakuan Anies memang membagongkan. Ia tampak jungkir balik dan menggila di ujung akhir masa jabatannya. Mungkin sekarang dia baru sadar bahwa selama ini dia belum melakukan apa-apa. Karena kalaupun dia berbuat sesuatu, hanya berbuah malapetaka bagi warga Jakarta. Kajito Elkayeni, bagaimana menurut Anda?